صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qala musanniful kitab rahimahullah. Al-aqidatu hadiyatu wa arba'una al-jaiz fi haqqihi ta'ala. Wa yajibu ala kulli mukallaf ay ya'taqida anna Allah ta'ala yajuzu fi haqqihi an yakhluqal khaira wa syarra. Fa yajuzu anna Allah ta'ala yakhluqul islam fi Zaidin wal kufri fi Umarin wal ilmu fi ahadihima wal jahilu fil akhar. Jamaah, kita melanjutkan kajian yang selanjutnya adalah akidah yang ke-41. Setelah selesainya kita membicarakan tentang apa-apa yang wajib-wajib bagi Allah dan yang mustahil-mustahil bagi Allah, yang terkumpul ada 40 aqaid. Tuh. Yang mana wajib ya bagi mukallaf itu wajib mengetahui hal ini, karena dari 40 aqaid ini adalah pedoman iman. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, ini hanya tergantung orang mengenali Allah atau tidak kenal sama Allah, tergantung dari memahami apa yang wajib dan apa yang mustahil bagi Allah. Nah, kalau nggak tahu sifat yang wajib dan sifat yang mustahil bagi Allah, ya tidak kenal Allah. Karena hakikatnya kufur, hakikatnya orang kafir itu tidak mengenal Allah. Sampai mati nggak mengenal Allah, ya mati dalam keadaan kafir. Nah, orang mengetahui atau mengenali alam, kalau ukurnya yang mengetahui yang wajib bagi alam dan yang mustahil bagi alam, dan apa yang jaiz bagi alam, itu harus mengetahui juga. Nah, hakikatnya orang mengenal Allah itu adalah orang yang mengenal yang bukan Tuhan. Dikenal orang kenal Tuhan itu yang bagaimana kalau ukurnya? Ya kenal yang bukan Tuhan.
Yang bukan Tuhan itu adalah ciptaannya. Karena Tuhan itu adalah pencipta, lah yang diciptakan apa? Yang bagaimana sifatnya yang diciptakan, wajibnya bagaimana, mustahilnya bagaimana. Ini tolak ukurnya. Nah, yang akan digojlok ini adalah akli. Bukan ahkam syariah atau bukan agama, bukan. Seperti orang tahu namanya apa yang disebut din, mahwaddin, apa itu agama, ya mesti jawabnya agama itu adalah majma'ah kami syariah, itu namanya agama lah, kumpulan daripada hukum syariah. Kalau untuk mengenal Allah Ta'ala ini adalah ya kandungannya adalah orang yang mengetahui hukum akal. Orang yang mengetahui syariat, ya mengetahui hukum-hukum syariat. Kalau hukumnya begitu lah, yang nggak tahu hukum akal, nggak tahu hukum syariat, ya sudah. Kalau orang Jawa itu namanya wong-wongan lah, bukan orang yang sebenarnya. Kemudian setelah kita membicarakan yang wajib-wajib bagi Allah, yang mustahil-mustahil bagi Allah, tercakup ada 40. Nah, terus akal menuntut. Lah yang jaiz apa? Nah, setelah mengetahui yang wajib, yang mustahil lah, tuntutan akal. Nah, hukum akal itu, ya hukum akal itu nggak keluar dari wajib, mustahil dan jaiz. Apa yang wajib bagi Allah sudah kita uraikan. Apa yang mustahil bagi Allah sebaliknya daripada yang wajib. Sekarang yang jaiz. Apa sih jaiz? Takkan yang wajib sudah, yang mustahil sudah, lah yang jaiz apa? Nah, yang namanya jaiz itu apa? Jaiz itu yang bukan wajib, bukan mustahil, itu jaiz. Wajib bukan, mustahil juga bukan, itu jaiz namanya. Nah, yang jaiz bagi Allah rupanya apa sih? Itu tercakup di dalam aqaid yang 41. Karena kita diarahkan bahwa yang namanya wajib, sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, kebalikannya daripada wajib. Kalau jaiz ya bukan sifatnya, bukan sifat Allah. Ya, yang wajib, sifat Allah yang wajib 20. Kebalikannya mustahil 20. Lah yang tidak wajib, tidak mustahil, ya tentu bukan sifat kan. Jangan dikatakan sifat jaiznya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak ada sifat jaiznya. Kalau bicara jaiz itu nisbat pada haknya Allah Ta'ala. Berarti bukan sifat, ya. Kan. Sifat Allah itu hanya wajib dan mustahil saja. Yang jaiz lah beda dengan kata jaiz ini, yang bukan wajib, bukan mustahil. Ya. Maka yajibu ala kulli mukallafin, maka jadi wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf itu ayat takidah akan mengiktikadkan annallaha ta'ala yajuzu fi haqqihi, bahasanya Allah Ta'ala itu boleh pada haknya. Jadi apa yang boleh pada haknya, jadi nisbat pada haknya Allah Ta'ala. Jaiz pada haknya Allah Ta'ala, mungkin pada haknya Allah Ta'ala. Yang namanya jaiz dan mungkin ini sinonim. Jaiz itu apa yang boleh, mungkin ya juga apa yang boleh. Artinya mungkin itu ya tidak wajib, tidak mustahil. Jaiz tidak wajib, tidak mustahil. Jadi sama jaiz maupun mungkin. Jadi apa yang mungkin bagi Allah,
Nah, kalau wajib, kalau jaiz, wajib dan mustahil ya. Nah, apa yang mustahil berarti apa yang tidak mungkin. Yang namanya wajib, jaiz itu ma la yumkinu wujuduhu, apa yang tidak mungkin terjadi, apa yang tidak mungkin ada pada haknya Allah Ta'ala. Lah wajib ma yumkinu adamuhu, nah, itu namanya sama kan, kebalikannya. Makanya dikatakan wajib wujud, kebalikannya mustahil adam. Sama ngomong mustahil adam itu ya wajib wujud. Dan ngomong selainnya daripada wajib wujud, Allah itu mustahil adam, sama dengan Allah itu wajib wujud. Sekarang jaiz. Anna Allah Ta'ala yajuzu fi haqqihi. Sama ngomong Allah Ta'ala mungkin fi haqqihi. Apa yang mungkin bagi Allah Ta'ala. Bukan yang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya misalnya ada. Yang mustahil bagi Allah ada. Yang wajib bagi Allah Ta'ala kebalikan daripada wajib. Sekarang apa yang mungkin bagi Allah? Jadi membicarakan apa yang mungkin atau apa yang jaiz bagi Allah. Nah, di sini gambarkan bihaqihi bahwa Allah Ta'ala menciptakan kebaikan dan keburukan itu fayajuzu, maka boleh saja atau mungkin saja. Bukan tidak mungkin Tuhan menciptakan keburukan. Lah keburukan yang ada ini apa? Ciptaan siapa? Kan gitu kan? Yang mungkin itu barang yang boleh terjadi, boleh tidak terjadi. Kalau jaiz boleh menjadikan adanya, boleh menjadikan tiadanya. Mungkin mengadakan adanya, ya mungkin mengadakan tiadanya. Namanya mungkin sama. Kalau kita bicara mungkin, nah bicara mungkin itu apa? Semua perkara yang mungkin itu dita'alluq oleh kudrat dan iradah. Karena kudrat dan iradah itu tidak berta'alluq kepada apa yang wajib dan apa yang mustahil, hanya pada mungkin-mungkin saja. Mungkin yang jaiz, mungkin jaiz itu sama. Nah, sini terangkan bahwa Allah Ta'ala hendak menciptakan kebaikan. Boleh saja, nggak harus. Allah Ta'ala menciptakan keburukannya boleh saja. Mamanya tidak menciptakan kebaikan dan keburukan juga boleh. Namanya meniadakan keburukan, mau meniadakan alam juga boleh. Nah, ketika bicara balik maupun buruk, baik dan buruk itu ada pada pertimbangan syariah, ada hukum syariah. Baik dan buruk itu bukan pertimbangan hukum akal, bukan. Ya, umpamanya digambarkan di sini seperti anallaha ta'ala yahlukul Islam misalnya fi Zaid wal kufru umpamanya ya, fi Umar misalnya. Allah Ta'ala menciptakan Zaid jadi orang Islam, sebaliknya Allah Ta'ala menciptakan selainnya Zaid atau Umar itu menjadi orang kafir. Boleh gak? Ya boleh saja. Karena si Zaid itu barang mungkin, wujudnya mungkin, Umar juga wujudnya mungkin. Nah misal contoh, kalau kita bicara yang namanya
baik maupun buruk, iman atau Islam ya, kafir atau Islam, ini tolak ukurnya syar'i. Berarti di sini kan sudah ada syaratnya, sudah ada sababnya ya. Allah Ta'ala bikin sababnya Umar itu kafir, menjadikan si Z itu Islam. Sababnya Umar sudah balik, ya, berarti Allah Ta'ala bikin Umar itu balik, Allah Ta'ala bikin si Z itu balik. Nah, yang bikin baliknya si Z siapa? Emang Z bisa bikin balik sendiri? Atau si Umar bikin baliknya sendiri? Ya baliknya dibikin. Artinya setelah Umar itu mamanya sudah keluar mani, yang keluarkan mani siapa? Yang bikin mani. Wong Z nggak pernah bikin mani ya. Umar kok baliknya sudah keluar mani atau umur 15. Sebelumnya umur 15 lahir dulu apa langsung umur 15 umurnya? Lahir dulu kan. Lahir umur setahun, lahir lagi umur 2 tahun, lahir lagi berapa kali lahir? Namanya setahun sekali lahir ya. Wah, saya itu setiap tahun lahir. Setiap tahun lahir berarti mamanya saya umurnya 10 tahun, berarti 10 kali berapa? Ulang tahun 10 kali. Mamanya kok dihitungnya hari, berarti tiap hari lahir. Hitung mamanya ya. Nah, mamanya kok tiap bulan lahir, berarti tiap bulan lahir saya 30 hari sekali lahir. Makanya tiap hari saya lahir. Hari nanti diperkecil lagi. Akhirnya Pak, tiap 1 jam saya lahir. Ini namanya lahir itu kan maunya tadinya nggak ada. Tadinya sekarang umur saya sudah berapa? Mamanya sekarang saya umur 10 tahun. Nah, berarti sebelum 10 tahun berapa? Ya, berarti 10 tahunnya kan baru 10 tahun mamanya lahir. Kok sekarang umurnya berapa kamu? Saya umur 15 tahun. Baru 15 tahun baru terus. Saya baru balik. Nah, apa-apa yang baru itu kan tidak bisa timbul sendiri. Apa-apa yang baru itu pasti ditimbulkan atau pasti diwujudkan. Nah, apa-apa yang tidak bisa wujud sendiri bagaimana bisa mewujudkan yang lainnya? Wujud sendiri saja nggak bisa, apalagi bisa mewujudkan yang lainnya. Makanya yang bikin itu orang Islam, orang itu jadi orang Islam adalah orang tuanya. Lah orang tua sendiri itu ya nggak bisa wujud sendiri, pasti diwujudkan. Apa-apa yang baru itu pasti butuh kepada yang mewujudkan. Balik namanya yang bikin sababnya balik siapa? Allah Ta'ala ya, menjadikan sabab Umar itu balik. Lah ketika balik dihukumi Islam. Ketika balik dihukumin kafir. Jadi bukan karena Islam itu karena keturunannya, bukan. Kafir karena keturunan, bukan. Kebetulan saja bapaknya dibikin kafir, anaknya juga dibikin kafir. Kebetulan saja, misalnya ya, anaknya orang Islam dibikin Islam. Kalau karena kebetulan itu kan kayak nggak diirodah. Bukan kebetulan, ditentukan itu kafirnya. Bukan karena kebetulan anaknya orang Islam, bukan, nggak ada kebetulan. Yang kebetulan itu nggak sengaja namanya ya. Kebetulan tuh nggak sengaja. Kayak seperti orang gini. Jadi kita sudah bahas tentang mustahil bagi Allah Ta'ala ya. Namanya wajib irodah itu ya mustahilnya apa? Mustahilnya tadi mustahil apa namanya? Karoha. Mustahil lagi, misal karoha itu isinya apa? Jahil, sebelum jahil apa namanya? Jadi nggak sengaja. Ya. Mustahil nggak sengaja lah ya. Nggak sengaja itu nggak diirodah. Kayak misalnya orang apa? Zuhul misalnya ya. Zuhul itu mengerjakan sesuatu yang nggak sengaja namanya zuhul.
Kayak misalnya orang mau nyengget jeruk misalnya ya, atau menyengget jambu, dia inginnya mengendakinya yang jambu itu yang matang, yang jatuh kok yang mentah misalnya, jatuhnya mentah kan nggak disengaja, itu namanya zuhul. Nah, mustahil ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang tidak disengaja oleh Allah Ta'ala. Semuanya disengaja, diirodah semua. Jadi orang Islam ya diirodah. Jadi orang kafir ya diirodah. Itu. Kembali mustahil. Ya, Islamnya Umar, kafirnya Umar, itu tidak diirodah, tidak dikudrat, itu mustahil. Karena semua perkara yang mungkin itu di kudrat dan di irodah. Semua perkara yang mungkin, bukan sebagian saja yang menjadi ta'aluknya kudrat, itu sebagian saja, sebagiannya enggak. Misalnya ya, Islamnya saja, kafirnya enggak, itu nanti jadinya ajis malah. Nanti ada mungkin yang timbul bukan tersentuh oleh kudrat. Berarti nongol dewe lah. Atau dibikin sama mungkin yang lain, misalnya barang baru kok bisa bikin, misalnya umpamanya si Umar jadi orang kafir itu bukan atas kemauan Allah, itu soalnya atas kemauan setan misalnya begitu. Jadi mamanya Tuhan pun tidak menghendaki sesuatu yang buruk. Yang buruk itu kehendaknya selain Tuhan. Berarti di sini ada kudrat sayangnya Allah Ta'ala. Ini menduakan kudrat ini. Menduakan kudrat ya kufur lah. Tuhan nggak bikin yang buruk-buruk. Tuhan itu hanya bikin yang baik-baik. Nah ini orang-orang yang begini, ini orang-orang yang akalnya miring sebenarnya ya. Nah yang buruk yang bikin siapa? Ya ada sendiri. Akhirnya karena bingung, nggak bisa jawab. Oh yang bikin setan. Lah setannya saja dibikin. Bagaimana sesuatu yang dibikin untuk bisa membuat? Sesuatu yang dibikin ya sifatnya ajis. Nggak bisa menciptakan yang lain. Dirinya saja. Tidak bisa menjadikan dirinya sendiri aja dijadikan. Bisa bagaimana bisa menjadikan yang lainnya. Baik maupun buruk ya, itu standarnya adalah syar'i. Hukum itu semuanya berdasarkan baik dan buruk itu ada berdasarkan syar'i. Akal ini jadi syaratnya. Nah, kembali kalau kita sudah mengarah pada baik buruk digambarkan seperti Islamnya seseorang atau kafirnya seseorang. Lah pertimbangan syar'i ini tentu sababnya kafir ya dibikin, sababnya Islam juga dibikin. Lah sababnya apa? Balik misalnya ya. Balik. Terusan kedatangan Nabi. Nah, mamanya balik tapi nggak ada Nabi ya nggak kafir. Nabinya dibikin, nabinya didatangkan, baliknya dibikin. Nah, namanya bicara syar'i ada mukalafnya, akil, balik, ya. Akalnya juga dibikin, baliknya iya, sababnya sih kedatangan nabinya ya nabinya dibikin. Semua sabab-sababnya menjadi kafir juga dibikin. Kalau sababnya kafir itu nggak ada, nggak dibikin, berarti kalau nggak dibikin ada, ya nggak jadi kafir. Seperti contoh begini, dibikin balik, udah, akalnya juga cerdas, ada, tapi nggak didatangi Nabi misalnya kayak masa fatroh ya, masa fatroh itu
sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang nggak dihukumin kafir, yang nggak dihukumin Islam. Karena yang perintah Islam siapa, yang larang kafir siapa. Kalau nggak ada larangan Islam, nggak ada larangan kafir, nggak ada perintah Islam, namanya tidak ada ukuran. Umpamanya gini, yang namanya pelanggaran itu kan setelah adanya aturan apa sebelumnya. Nah, aturan itu didatangkan, nanti akan kelihatan, akan nampak mana yang melanggar dan mana yang memenuhi perintah. Mamanya gini, di jalanan itu tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Maka ada yang melanggar apa enggak? Patuh yang enggak ada, melanggar juga enggak ada, karena enggak ada aturan. Bisanya dikatakan melanggar ini karena adanya aturan. Begitu. Nah, harus tahu apa namanya tata tertib lah ya. Namanya tata tertib itu harus ada aturannya. Nah, kembali, sababnya juga dijadikan. Maka disebut di sini saya diisyarahkan. Ya, di dalam isyarahkan ini ditunjukkan, Allah Ta'ala menunjukkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kalam petunjuk ya. Apa isinya? Innallaha ala kulli syai'in innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Itu baca wa ja'alna li kulli syai'in sababa, begitu kan. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu dengan adanya sabab. Sabab itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sabab itu baik itu sabab syariah atau sabab adiyah, semuanya dijadikan. Orang itu melepuh, sabab dibikin apa? Sabab api. Nah, di sini Allah Ta'ala bikin melepuh, Allah Ta'ala juga bikin api. Jadi ada sababnya api dijadikan. Orang itu nyentuh api jadi melepuh misalnya. Ya, Allah jadikan orang itu melepuh, sababnya orang itu menyentuh api. Lah ini sabab ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu sabab adiyah namanya. Lah kok sabab syariah? Sabab syar'i itu orang bisa dihukumin kafir karena telah adanya sabab. Sababnya seperti tadi, sababnya sudah baleknya ada, dibikin balek, dibikinnya nabi, dibikinnya akal. Umpamanya akalnya akalnya ditiadakan, gila ya nggak jadi kafir, nggak dihukumin kafir. Buruk juga enggak, baik juga enggak. Karena apa? Akalnya enggak ada. Bagaimana orang gila mau dihukumin? Nah, mau dihukumin baik maupun buruk ya enggak bisa. Orang gila itu aman, bebas dari segala macam hukum syariat. Wong ada saja aturan-aturan kebiasaan, aturan masyarakat saja, tidak terkena aturan masyarakat. Kalau orang gila ya diamankan gitu kan. Namanya ada orang gila, sekalipun orang gila itu nyekek orang sampai mati, ternyata setelah diperiksa oleh ahli jiwa, orang ini mengidap penyakit jiwa atau orang gila, itu bukan terus di LP-kan, bukan, atau dipidanakan, enggak, tapi diamankan, dirawat. Karena apa? Karena tidak ada sabab. Tidak ada sabab akalnya. Nah, syariat juga demikian. Hukum syariat ini, ya, yang namanya agama itu orang beragama karena apa? Kumpulan daripada hukum syariah. Ada sababnya, ada syaratnya, baru sah dikatakan itu beragama atau baik maupun buruk. Jadi sababnya ya dibikin oleh Allah, syaratnya juga dibikin oleh Allah Ta'ala. Syarat ya dibikin, ada syaratnya, ada sababnya, maka dihukumin baik dan buruk. Nah, baik dan buruk itu sebagai ukuran adalah syariat. Nah, di sini ahli sunnah itu meletakkan bahwa sebenarnya anal hukma ya, hukum itu bisyar'i ya, wal ma'rifah bil akli itu.
Sudah jelas ya kalau begitu. Kemudian, dan boleh saja Allah Ta'ala menciptakan ilmu. Pada salah satunya Umar dibikin pandai. Satunya lagi si Zaid misalnya dibikin bodoh. Satunya lagi dibikin benar, satunya dia dibikin salah, satunya dibikin pinter, satunya dibikin bodoh. Karena orang Islam itu mesti jadi orang pinter. Lah orang kafir ini bodoh dalam agama gitu kan pas. Karena pinternya juga dibikin, bodohnya juga dibikin. Boleh saja Allah Ta'ala bikin bodoh, Allah Ta'ala bikin pinter juga boleh. Ini orang belajar ikhtiar, belajar. Nah, orang belajar itu alamat akan jadi orang akan tahu. Itu kan situ lah yang tidak belajar bagaimana? Yang tidak belajar ya tidak mau tahu. Nah, belajarnya dibikin, taunya juga dibikin misalnya ya. Bukan karena belajar jadi tahu, bukan. Kenapa? Bukan jadi sabab. Sabab itu tidak bisa menjadikan. Sabab itu tidak menciptakan sesuatu. Karena sabab itu diciptakan. Jadi, sababnya pinter, kenapa sih? Sababnya pinter itu yang dibikin pinter. Allah Ta'ala bikin pinter ya pasti pinter. Bukan yang menjadikan pintar itu belajarnya atau yang ngajarin, enggak. Yang ngajarin kiainya bikin pintar. Enggak, kiainya sendiri barang baru. Belajarnya juga baru. Alasannya apa kok belajar itu tidak bisa bikin pintar? Ya karena belajar itu barang baru. Ikhtiar itu sesuatu yang baru. Tadinya enggak belajar, kemudian baru belajar. Ya namanya tidak bisa bikin pinter. Nah, ini baru tahu, baru pinter. Ya pantas baru pinter itu bikin. Namanya ke orang apa belajar, ya alamatnya saja pantas nanti dia jadi orang pinter ya pantas. Belajar terus nggak pinter-pinter boleh saja. Lah apalagi yang nggak belajar lah lain itu ya. Kalau nggak belajar kok pintar luar biasa. Nah kita mau jadi yang luar biasa apa yang biasa ya terserah yang menjadikan. Lah kalau Allah Ta'ala bikin pintar ya nggak usah belajar juga pintar gitu ya. Mau dilanjut begitu itu namanya jadinya orang fatalis, jadinya orang jabariyah. Itu nggak ada usahanya namanya. Jadi orang bisa jadi benar. Sababnya usaha. Sabab itu dibikin oleh Allah Ta'ala. Sababnya orang itu dibikin usaha oleh Allah Ta'ala. Ya, sababnya usaha itu ada hasilnya. Nah, belajar ya dibikin. Taunya juga dibikin. Karena belajar ya baru. Ya, tahu juga baru. Dibikin tahu. Dibikin bodoh. Bagaimana dibikin bodoh? Bagaimana bodoh itu dibikin? Lalu bodoh itu baru. Bodohnya siapa? Bodohnya makhluk. Berarti bodohnya itu dibikin. Pintar siapa? Pintarnya makhluk. Lalu wujudnya saja dibikin. Bagaimana sifatnya nggak dibikin? Mustahil dong wujudnya dibikin, sifatnya nggak dibikin. Nanti bisa wujudnya baru, sifatnya qadim. Makanya yang tidak dibikin itu cuma Allah Ta'ala. Yang sifat itu nggak dibikin, sifatnya siapa? Sifatnya Allah Ta'ala. Sifatnya hawadis ya semua dibikin. Itu. Yes, kita apa yang ke-41 itu wajib bagi orang ya, wajib bagi tiap orang mukallaf mengiktikadkan bahwa
Allah Ta'ala menciptakan keburukan, jaiz. Allah Ta'ala menciptakan kebaikan, jaiz. Allah Ta'ala menciptakan baik, contohnya seperti apa? Seperti menciptakan Umar itu jadi orang Islam, si Zaid jadi orang kafir juga jaiz atau mungkin saja. Karena perkara yang mungkin semua itu bertakluk kepada kudrat dan iradah. Jadi bukan hanya sebagian saja yang bertakluk kepada kudrat dan iradah, tapi semua mungkin. Kalau sebagian Islamnya saja, sebagiannya kafirnya enggak misalnya ya, ya berarti ada ajis lah. Nah, sebagian lagi siapa yang bikin? Nah, akhirnya bisa ada dua kudrat. Karena kita sudah belajar yang lalu bahwa kudrat itu wajib wahdaniyah, begitu ya. Namanya kudrat itu wahdaniyah. Kudrat itu nggak boleh ada duanya. Kalau kudrat ada duanya ya mustahil. Itu pelajaran yang lalu. Sekarang pada perkara jaiz lagi. Wa mimma yajibu i'tiqadu aidan, dan sebagian perkara yang jaiz pula, yang wajib diiktikadkan pula. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan, dan sebagian perkara yang wajib diiktikadkan pula atas ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang mukallaf, annal umura khairuha wa syarruha, bahwasanya semua perkara, baiknya perkara atau jeleknya perkara itu biqadha wa qadar. Semua perkara yang baik maupun yang buruk itu semua biqadha wa qadar. Apa qadha dan qadar? Nah, biqadha artinya wa qadar. Qadha dan qadar. Apa sih qadha dan apa itu qadar? Qadha itu sifat fi'il. Qadar juga sifat fi'il. Karena kita bicara jaiz ini hanya pada menunjukkan kepada fi'il, pada fi'il atau khalaqa. Khalaqa itu ciptaan, menciptakan ya. Menciptakan. Berarti menciptakan itu disifati qadha dan qadar. Jadi qadha maupun qadar itu sifat fi'il atau sifat kerja. Karena masuk pada perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Jadi Allah menjadikan baik biqadha wal qadar. Allah Ta'ala menjadikan buruk biqadha dan qadar. Wakhtalafa fi ma'nal qadha wal qadar. Ulama berbeda pendapat tentang arti qadha dan qadar. Fakila, ada pendapat sebagian ulama mengatakan qadha adalah iradatillah. Qadha itu adalah iradah. Qadha adalah iradatillah. Maknanya kepastiannya Allah Ta'ala. Jadi qadha itu menjadi sifatnya fi'il. Fi'ilnya iradah. Qadha itu adalah fi'ilnya iradah. Kalau iradah kan bukan fi'il. Kalau iradah adalah sifatnya, sifat ma'ani. Lah qadha ini sifatnya nyifati iradah, nyifati fi'il. Jadi sifat fi'ilnya disebut qadha. Jadi fi'ilnya iradah ini disebut qadha. Kerjanya iradah disebut apa? Qadha. Tahsis atau qadha, begitulah. Kalau tahsis itu bahasa sama dengan qadha. Menentukan, kepastian. Kepastian itu atas dasar kehendak Allah Ta'ala. Menghendaki itu berarti maknanya apa? Allah Ta'ala menentukan kepastian. Berkehendak, ya. Kerjanya apa? Menentukan. Ya.
Qadha bimana tahsis. Kudrat bimana taksir. Jadi taksir itu sifat fi'ilnya kudrat. Tahsis itu sifat fi'ilnya iradah. Itu bahasa-bahasa ulama itu ya. Ulama berbeda pendapat bahwa yang namanya qadha itu adalah iradatillah. Qadha itu kepastian itu artinya kehendaknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki, menentukan si mungkin. Nah, karena fi'il itu jaiz, fi'il lah yang ditentukan itu mungkin. Kila pendapat ulama, salah satu ulama, iradahnya Allah. Qadha itu adalah iradahnya Allah Ta'ala. Iradahnya Allah Ta'ala, qadha itu wa ta'alluquha. Yang namanya iradah, ta'alluqnya iradah itu azali. Ta'alluqnya iradah itu azali. Allah Ta'ala menentukan sesuatu dari perkara yang diciptakan itu azali, tidak berubah. Allah Ta'ala menentukan segala apa yang diciptakan, apa yang mungkin terjadi adanya itu azali. Azali itu namanya azali itu tidak berubah. Umar ditentukan misalnya di dalam Allah Ta'ala menentukan Umar itu jadi orang mukmin. Ya kapan, nggak ada kapannya, nggak berubah jadi kafir, nggak menentukan itu. Sudah di dalam ketentuan Allah, si Umar itu jadi orang Islam, si Zaid jadi orang kafir atau sebaliknya. Itu sudah ditentukan Allah Ta'ala pada azalinya. Yang sudah ditentukan Allah Ta'ala pada azalinya itu ada di dalam qadha-nya. Itu kalau ulama mengatakan namanya mubrom. Mubrom itu kepastian yang Allah Ta'ala azali disebut mubrom. Apa enggak berubah. Jadi apa yang ditetapkan Allah Ta'ala pada azlinya Umar itu kafir, pasti yang diibroskan keluarnya Umar jadi orang kafir, enggak bakalan berubah jadi orang Islam, enggak. Qila al-qadha iradatillah. Ta'ala wa ta'alluquha al-azali. Ta'alluqnya si iradah itu kepastian. Kepastian itu kerjanya apa? Kerjanya iradah. Nah, di sini Allah Ta'ala memasti si Umar itu jadi orang kafir wajib apa jaiz? Ya jaiz. Karena boleh saja Allah Ta'ala menentukan Umar jadi orang Islam. Kan begitu ya. Dia menentukan di sini. Artinya qadha-nya itu memasti begitu. Kalau iradahnya wajib. Karena iradah itu sifatnya. Kalau qadha itu kerjanya. Ya. Nanti kerjanya iradah itu disebut qadha. Ada mubrom, nanti juga ada mu'alak. Itu bahasanya ulama itu demikian. Namanya mubrom itu tidak berubah. Makanya ini disebut fakila al-qadha iradatillah bi ta'ala wa ta'alluquhal azali. Wal qadar. Nah, itu qadha dan qadar. Apa yang disebut qadar? Qadar itu kila juga ya. Qadar itu ijadullah ta'ala al-asya. Qadar maknanya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu bil qadar. Allah Ta'ala menentukan sesuatu disebut bil qadha, begitu ya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu,
Allah Ta'ala ijadullah al-asya ala wifikil iradah. Wal qadar ijadullah Ta'ala. Wal qadar ijadullah. Wal qadha iradatillah. Kepastian itu atas kehendak Allah. Allah Ta'ala menghendaki suatu kepastian pada dirinya si Umar. Allah Ta'ala menjadikan biqadar dengan qadarnya. Qadar itu artinya menjadikan. Wal qadar ijadillahi ta'ala al-asya ala wifil iradah. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu pada dirinya si Umar, pada dirinya si mungkin itu sesuai dengan iradahnya. Fa iradatillahi ta'ala al-muta'alliqah azalan. Tadi iradahnya Allah Ta'ala itu ta'aluknya azali, disebut tanjizil qadim ya. Iradah itu berta'aluk kepada tanjizil qadim. Kalau qudrah berta'aluk kepada suluhi qadim dan tanjizil hadis. Jadi semua perkara-perkara si mungkin tadi, baik itu mungkinnya si Umar atau si Z ya, jadi orang kafir, jadi orang mukmin, itu semua ada di dalam genggaman qadar, ada di dalam genggaman kudrat, dalam fil qabdatil kudrat. Terus tahsisnya itu azali, ditentukannya azali. Di atas iradahnya Allah Ta'ala menentukan si Umar jadi orang mukmin dan menentukan si Z jadi orang Islam di dalam iradahnya. Wal iradatillahi ta'ala al-muta'alliqatun azalan. Berarti bi annaka tasyiru aliman au sultanan. Itu qadha. Lawan dengan sungguhnya kau menjadi orang yang alim atau menjadi raja, itu adalah qadha, kepastian. Namanya kamu jadi orang alim atau kamu jadi raja, itu qadha, kepastian. Allah Ta'ala mesti si kamu itu jadi orang pinter, pasti akan jadi orang pinter. Allah Ta'ala memastikan kamu, menentukan kamu itu jadi raja, ya pasti kamu akan jadi raja. Jadi kepastian itu atas kehendaknya. Jadi iradah itu kerjanya apa? Berkehendak, menentukan atau memasti, atau tahsis. Qadha, tahsis itu sama. Karena kerjanya iradah itu tahsisil mungkin. Ya, iradah itu menentukan. Qadha itu maknanya menentukan, sedangkan iradah maknanya menghendaki. Allah Ta'ala menentukan si Umar jadi raja, kamu jadi raja. Jaiz apa wajib? Jaiz. Lah jadinya raja itu wajib apa enggak? Ditentukan jadi raja, pasti apa jaiz? Pasti. Lah yang dipasti jaiz apa wajib? Yang dipasti jaiz, kepastiannya wajib. Jadi anak ada kalanya barang mungkin jadi pasti. Itu. Tapi itu pasti yang dimana? Pastinya apa? Pasti yang aridhi. Berarti pastinya orang Islam masuk surga. Nah, di situ sudah melihat iradahnya Allah Ta'ala berta'aluk kepada orang Islam masuk surga.
maka pasti masuk surganya. Karena melihatnya pasti masuk surga apa? Nah, karena melihatnya masuk surga itu si irodah ini menta'aluki orang Islam masuk surga. Kalau irodahnya menta'aluki orang Islam itu masuk surga, ya pasti orang Islam itu masuk surga. Kalau irodahnya si orang kafir, ya, orang kafir dita'aluki, berarti irodahnya Allah Ta'ala menta'aluki orang kafir masuk neraka, ya pasti orang kafir itu masuk neraka. Tadinya mungkin kalau kita melihat kesolahannya, kesolahan itu artinya kita belum melihat kepastiannya nih, masih sholah saja. Jadi kesolahan ini artinya kepantasan bagi Allah Ta'ala menciptakan Umar jadi orang kafir, menciptakan Bakar jadi orang Islam. Masih mungkinnya, belum melihat kepastiannya, ya namanya kesolahan, namanya sholah saja. Tapi ketika bicara azalan, ta'aluknya si irodah kepada kafirnya, salah satunya itu pasti. Jadi pasti orang Islam masuk surga, pasti orang kafir masuk neraka. Melihatnya di mana kamu? Bukan melihatnya di dalam Quran, bukan. Karena melihatnya itu secara akal ada kepastiannya. Ya, artinya apabila irodahnya Allah Ta'ala, di azalinya Allah Ta'ala menentukan si Umar jadi orang kafir, jadi menentukan atau menta'aluki si Umar itu masuk surga, pasti Umar akan masuk surga. Kalau menta'alukinya si Umar itu masuk neraka, Umar pasti masuk neraka. Nah, semua perkara yang mungkin itu dita'aluki oleh irodah. Nah, irodah itu menta'alukinya itu azali. Disebut ada ta'aluknya itu namanya qadha namanya ya. Jadi irodah itu ta'aluknya apa? Qadha itu ta'aluknya sih kerjanya irodah. Yang dita'aluki mungkin itu. Wal iradatillahi ta'ala muta'alliqatun azalan bi annaka tasiru aliman aw sultanan adalah qadha. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika, dan menjadikan pengetahuan, menjadikan berilmu pada diri kamu setelah kamu itu ada, ataupun jadi raja, itu ala wifqil iradah, itu atas kecocokan dengan iradah. Jadi artinya mengibroskan, mengeluarkan si Umar itu jadi orang alim. Si Umar itu lahir jadi raja. Itu cocok sama irodahnya Allah Ta'ala. Itu cocok, itu pas. Ala wifil irodah. Nanti yang namanya menjadikan wujudnya si alam ini bagi Allah Ta'ala itu sesuai dengan irodahnya. Menjadikan si Umar itu berilmu, menjadikan Umar itu raja, ya sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kehendaknya. Nah, menentukan itu kan sesuai dengan apa? Dengan irodah. Pada wujudika sultanatun ala wifil iradah, itu qadar. Itu qadar. Jadi yang namanya qadar itu ala wifil iradah. Qadar tadi adalah mengibroskan atau menimbulkannya si Umar menjadi raja sesuai dengan irodahnya. Ya, irodahnya ya. Memastikan Umar itu jadi raja dan dikeluarkannya atau diibroskan, diciptakan Umar itu menjadi raja
sesuai dengan irodahnya. Wakila ada pendapat begini. Al-qadha itu adalah alimallahul azali. Qadha itu apa-apa yang di ilmunya Allah Ta'ala. Artinya qadha itu adalah maklumah. Allah itu adalah diketahui oleh ilmunya. Nanti di dalam maklumahnya. Qadha itu ada di dalam maklumatnya Allah Ta'ala. Nanti alimallahul azali. Wa ta'aluku bil maklum. Karena ta'aluknya ilmu ya. Itu adalah inkisyafil maklum. Nanti pertela kalau ngomong itu pertela. Jelas di dalam maklumahnya. Si Umar kok masuk surga atau si Umar jadi orang Islam itu ada di dalam maklumatnya Allah Ta'ala. Ada dalam maklumatnya Allah Ta'ala. Maklumat itu ya wajib, mustahil, jaiz. Ada di dalam maklumahnya. Dimaklum oleh Allah Ta'ala. Si Umar masuk surga ya dimaklum oleh Allah Ta'ala. Di apa yang dipasti itu maklumah. Dimaklum. Apa yang dipasti itu diketahuinya. Mustahil ada sesuatu yang dipasti keluar dari maklumahnya, tidak diketahuinya. Nongol sendiri tanpa pengetahuan. Yang maklum misalnya tidak dimaklum lah. Itu mustahil. Fa'alimallahu al-muta'allaqu azalan bi anna syakhs yasiru aliman ba'da wujudihi qadha wa ijadul ilmi fihi ba'da wujudihi qadar. Di semua itu qadha ataupun qadar itu adalah semuanya dimaklum. Semuanya ada pada maklumatnya Allah Ta'ala. Nanti qadha ya ada pada maklumahnya. Qadar ada pada maklumahnya. Karena apa yang dimaklum oleh Allah Ta'ala itu ya wajib, mustahil dan jaiz. Wa ala kulli min qaulani wa ala kulli min qaulaini fal qadha qadim. Kalau jadi dan atas semua dari dua pengertian, ada dua ucapan tadi, dua kaul itu atau kila itu ya, kila itu kaul, dua kaul tersebut ada dua kaul itu adalah bil qadha qadim. Artinya dengan kepastian yang qadim li annahu sifatun min sifati ta'ala. Karena qadha ini adalah sifatnya Allah Ta'ala mengatakan ya. Nah, sifat iradah atau fiilnya iradah. Karena fiilnya iradah, sifat fiilnya itu adalah qadim. Sifat kerjanya si iradah ya qadim. Azali. Wa ala kulli min qaulaini fal qadha qadim li annahu sifatun min sifati ta'ala. Katakan qadha itu qadim karena sesungguhnya qadha itulah sifat dari sifatnya Allah Ta'ala. Amal iradah awil ilmu, adapun iradah atau ilmu wal qadar itu hadithun. Ada ulama pendapat demikian. Amal iradah awal ilmu wal qadar hadisun li'annahu ijadun. Karena qadar
Hadar itu baru. Qadar itu sifat fi'ilnya ya. Qadar itu sifat fi'il, karena sifat fi'il itu baru. Katakan sifat fi'il itu baru seperti apa? Seperti jadiin Umar jadi orang kafir. Itu ya baru. Ini ada pendapat ulama, ada kan sifat fi'il itu qadim, atau mengatakan sifat fi'il itu hadis nyar. Karena ta'aluk, masa bicara ta'aluk. Ta'aluknya sifat fi'il atau ta'aluknya si qadar itu tanjizil hadis. Jadi namanya kudrat itu berta'aluk kepada tanjizil hadis, tidak berta'aluk kepada tanjizil qadim. Beda dengan ilmu dan irodah. Ilmu dan irodah itu ta'aluknya pada tanjizil qadim. Maka di sini disebutkan wal qadar hadisun li annahu ijad, karena qadar itu sifatnya menjadikan. Qadar itu sifatnya fi'ilnya kudrat ya, fi'ilnya kudrat itu qadar. Wal ijad min ta'alluqatil qudrah, dan ijad atau menjadikan itu adalah bagian dari ta'aluknya si kudrat. Ta'aluknya kudrat, irodah itu ta'aluk apa? Qadar itu ta'aluknya kudrat. Wal qadha sebaliknya ta'aluknya irodah dan ilmu, itu begitu ya. Ta'aluknya qadha itu ta'aluknya irodah dan ta'aluknya ilmu. Lah ta'aluknya ilmu dan ta'aluknya irodah itu azali, disebut namanya tanjizil qadim. Lah ta'aluknya irodah, ta'aluknya si kudrat itu tanjizil hadis. Maka disebut qadar itu ta'aluknya. Nah, ta'aluknya kudrat. Ta'aluknya kudrat, qadar itu apa? Qadar itu ta'aluknya si kudrat, sudah begitu saja ya. Qadha itu ta'aluknya irodah dan ta'aluknya ilmu. Maka tadi diucapkan qadha maupun qadar itu adalah sifat fi'il. Nah, fi'ilnya irodah disebut qadha, fi'ilnya qadar, fi'ilnya kudrat, qadar itu disebut fi'ilnya si kudrat. Wal ijad min ta'alluqil qudrah wa ta'alluqatul qudrah haditsatun. Ta'aluknya kudrat itu kepada perkara yang baru, bukan kudrat itu baru, bukan, tapi ta'aluknya. Karena yang dita'aluk oleh kudrat itu adalah mungkin. Jadi semua mungkin itu dita'aluk oleh kudrat. Maka tidak ada mungkin itu. Namanya mungkin itu tidak bisa menjadikan apa-apa. Karena si mungkin itu dijadikan. Maunya si Umar itu jadi, maunya orang tuanya si Umar berkeinginan Umar jadi orang Islam. Ternyata setelah lahir, setelah umur 15 kok Umar jadi orang kafir lah. Nah itu namanya apa? Sah enggak? Ya sah. Orang Nabi itu berkeinginan sekali. Keinginan sekali. Pamannya Abu Lahab jadi orang mukmin. Pagi sore berharap, sampai dia berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kedua Umar ini menjadi apa? Menjadi penguat dalam Islam. Doa Nabi meminta kepada Allah, berkeinginan sekali ada dua Umar menjadi penguat dalam Islam, masuk Islam, dijadikan oleh Islam. Ternyata hanya salah satu Umar yang dijadikan makanya Islam, yaitu Umar bin Hisham ya. Yang dijadikan oleh orang Islam itu Umar bin Hisham, Umar bin Khattab. Lah Abu Lahab itu namanya Umar bin Hisham. Ada dua Umar yang dimintakan oleh Allah kepada Allah Ta'ala, diminta oleh Nabi, diharapkan oleh Nabi menjadi orang Islam. Tapi Allah jadikan salah satunya, tidak dua-duanya jadi orang Islam. Umar bin Hisham itu Abu Lahab ya. Abu Lahab itu asal nama aslinya adalah Umar bin Hisham.
tetap dijadikan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya, bil qadha gitu saja ya. Di qadha itu jadi orang kafir. Umar bin Khattab diqadha oleh Allah Ta'ala menjadi orang Islam. Di dalam ilmunya yang qadim, Allah Ta'ala menentukan si Umar salah satunya jadi orang kafir, salah satunya jadi orang Islam. Maka si kudrat ini mengeluarkan, menimbulkan wujudnya ya tetap jadi orang kafir satu, jadi orang Islam satu. Nah, sini wa ta'alluqatil qudrah hadisatun. Kemudian wa dalilu ala annal mumkinat jaizatun fi haqqi ta'ala, dan pembuktiannya, tanda buktinya bahwa sesungguhnya semua perkara mungkin itu jaiz pada haknya Allah Ta'ala. Semua perkara mungkin itu jaiz pada haknya Allah Ta'ala, nisbah pada haknya Allah Ta'ala. Annahu ittafaqa ala jawaziha. Sesungguhnya sesuai dengan apa kebolehannya. Sesuai dengan apa kebolehannya. Ini kebolehan bagi Allah Ta'ala itu menjadikan atau menentukan salah satunya itu jaiz. Di gambaran di atas ya, menentukan si Umar jadi orang kafir jaiz, menentukan si Bakar jadi orang Islam jaiz. Apa pembuktiannya? Kok bukan wajib ya, atau juga bukan mustahil? Maka falau wajib alaihi ta'ala. Falau, lau itu seandainya itu subutul istihalah maknanya. Maka lamun mustahil begitu. Maka lamun wajib, maka apabila wajib, maka mustahil wajib maknanya ya. Kalau mustahil wajib jadinya apa? Jaiz gitu. Maka seandainya wajib bagi Allah Ta'ala fi'lu syai'in minha, menjadikan sesuatu dari perkara yang jaiz ya, itu lan qalabal jaiz wajiban. Yang pasti barang jaiz itu jadi wajib. Bila barang wajib itu kan tidak menerima adam kan. Barang wajib itu ya tidak bisa dikatakan baru. Kenapa kok jadi jaiz? Seandainya wajib, maka akan menyalahi kenyataan. Barang jaiz, barang yang pernah tidak ada menjadi ada, kok dikatakan wajib. Barang yang tidak ada kemudian menjadi ada itu kan ketahuan barunya. Sesuatu yang baru itu wujudnya jaiz. Yang pernah tidak ada, mamanya imannya Umar ya baru. Tadinya ya wujudnya saja baru, apalagi imannya. Maka apabila barang jaiz itu dikatakan wajib, akan menyalahi kenyataan. Menyalahi kenyataan dan kalau bal jaiz jadi wajib. Walau imtana alaihi fi'lu syai'in minha, lan qala bal jaiz mustahilan. Jika apabila barang yang apabila tidak terjadi sama sekali ya, wala imtana, apabila tidak terjadi sama sekali, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu dari perkara yang jaiz, lan qalabal jaiz jadi mustahilan. Misalnya ada sesuatu yang tidak terjadi padahal perkaranya jaiz, maka barang jaiz bisa mustahil. Jadi barang jaiz itu ya boleh saja dijadikan, bukan boleh tidak terjadi. Artinya apabila dijadikan pasti terjadi, tapi apabila tidak dijadikan ya pasti tidak terjadi. Lah di sini apabila tidak terjadi sesuatu yang jaiz padahal itu dibikin wujud,
kok tidak terjadi, jadinya apa? Mustahil. Maka menyalahi kenyataan, wan qalabal jaiz jadi apa? Mustahil. Wan qalabal jaiz wajiban atau mustahilan, misalnya kebalikan, barang jaiz kok jadi wajib atau barang jaiz jadi mustahil, batilun. Jadi memustahilkan barang jaiz atau memustahilkan barang jaiz atau mewajibkan barang jaiz itu batal. Batalnya ya seperti tadi, karena barang wajib itu sesuatu yang tidak mau dijadikan, barang mustahil itu tidak mau ditiadakan. Kalau barang jaiz, berarti apa yang mau ditiadakan dan apa yang mau diadakan tentu bukan barang yang wajib atau barang yang mustahil. Wabihada, nah dengan inilah ta'lamu annahu ta'ala la yajibu ala syai'in khilafan lil mu'tazilah. Nah, dengan ini kamu tahu bahwa Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan sesuatu dari perkara yang jaiz dan tidak mustahil menjadikan sesuatu perkara yang jaiz. Beda dengan pendapat orang Mu'tazilah. Nah, beda dengan pendapatnya orang Mu'tazilah, khilafan lil Mu'tazilah. Beda dengan pendapat orang Mu'tazilah fi qaulihim, di dalam pendapatnya annallaha ta'ala yajibu alaihi an yaf'alus shalah, bahwa Tuhan itu wajib menjadikan kebaikan. Itu pendapat orang Mu'tazilah. Tuhan itu wajib bikin kebaikan. Kalau kita ahli sunnah tidak wajib Tuhan bikin kebaikan. Mu'tazilah wajib. Jelas itu ya. Itu pendapatnya orang Mu'tazilah. Beda dengan pendapatnya orang ahli sunnah. Jadi para Mu'tazilah mengatakan Allah Ta'ala yajibu alaihi an yaf'ala shalah bil abdi. Allah Ta'ala wajib menciptakan kebaikan pada seorang hamba. Wa yajibu alaihi ta'ala an yarzuqahu, dan wajib Tuhan itu memberikan rezeki pada makhluknya. Ya kalau masa Tuhan nggak bikin rezeki, mustahil kan gitu kan. Tiap-tiap kamu itu dibikin ya pasti dikasih rezeki. Selama kamu ada ya pasti dikasih rezeki. Lah kata siapa? Wong entinya saja nggak Allah Ta'ala bikin kamu aja nggak wajib, bagaimana rezekinya wajib? Kadang-kadang pakai dalil, ya, Quran dibawa-bawa lagi. Tapi nabi dapatin illa ala Allahi rizku, wa ma min dapatin illa ala Allahi rizku. Dan apa-apa yang merambat di bumi ini, Tuhan pasti memberikan rezeki. Nah, ini pendapat orang Mu'tazilah demikian. Ya nggak pasti, orang bikin wujudnya si hamba saja nggak pasti. Nah, pendapat semenikian barang jaiz itu disebut wajib, wajib memberi rezeki, wajib menciptakan kebaikan, wahada zur alaihi ta'ala, dan itu melenceng, bohong, pendapat-pendapat yang bohong. Wahada zur alaihi ta'ala itu mendustai kepada Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala didustai, karena jaiz menjadikan jadi haknya Allah Ta'ala, itu mendustai pendapat demikian. Wa kadzdzaba, tanazzahul ala zalika, ma suci Allah Ta'ala dari yang demikian. Bahwa kaul iman fi zaid masalan wa itahul ilmu, dan menjadikan atau memberikan iman, menjadikan iman pada si zaid masalan, terus memberikan ilmu pada si zaid masalan, itu min fadlihi, dari karunia kebaikannya, min ghairi wujub, bukan dari arah yang wajib. Wa mimma yuradu alal mu'tazilah anal atfal yang julubihimul dhar minal asqami wal amrad, namanya sebagian daripada menolak atas pendapatnya orang Mu'tazilah, diberikan suatu gambaran begini, bahwa anak-anak itu terjadinya anak-anak ya, anak-anak itu kadang dia dibikin oleh Allah Ta'ala sakit ya, jika dibikin sakit atau dibikin tersiksa dan sakit,
itu sholat nggak wajib buktinya. Anak-anak itu punya dosa apa, punya kesalahan apa, dibikin oleh Tuhan tersiksa dengan sakit dan pokoknya sakit yang sangat, itu boleh. Seandainya pasti Tuhan bikin kebaikan itu pasti dibalas kebaikan. Lah anak-anak itu salah apa? Allah Ta'ala bikin yang nggak salah dibikin tersiksa dengan sakit juga boleh terjadi. Kayak anak-anak nggak ada salahnya apa-apa dibikin sakit. Salahnya apa? Ya, itu jais. Ya, boleh saja bagi Allah Ta'ala menjadikan anak itu sakit. Itu sebagai gambaran. Tidak wajib. Wa hadza la shalah fihi lil atfal. Ya, ini bukan sebuah kebaikan bagi anak kecil, karena yang namanya sakit dan derita ini kan bukan sesuatu yang baik kan. Namanya sakit itu sesuatu yang apa, ini ada kebahagiaan. Bukan kan? Wa hadza la shalah fil atfal. Walau karena sholat wajiban Allah Ta'ala, seandainya Allah Ta'ala itu wajib memberikan kebaikan, lama nazala darur fil atfal, pasti tidak terjadi sakit itu pada anak-anak. Kalau anak-anak itu yang namanya sakit itu sebuah kebaikan apa keburukan itu? Nah, sengsara ya. Sengsara itu buruk apa baik? Nah, itu kesehatannya lagi buruk gitu kan. Kesehatannya baik apa enggak? Jelek. Kesehatannya lagi jelek. Nah, kalau baik namanya apa? Sehat. Ente baik, mananya apa? Sehat. Ente baik ya. Nah, ente jelek enggak kayak lagi jelek nih. Lagi kurang baik atau lagi enggak baik dah. Selagi nggak baik, kalau nggak baik hasilnya apa? Buruk. Anak ente sehat ya, entah ente baik, anak ente baik semua, enggak lagi nggak baik ini, nasibnya lagi nggak baik, apa namanya? Kalau nggak baik apa namanya? Buruk. Lagi kesehatannya buruk. Jadi kalau baik itu sehat, ya identik dengan sehat ya. Kalau buruk itu identik dengan apa? Dengan sakit. Nasib saya lagi buruk, anak saya nasibnya lagi buruk. Nasib itu pembagian. Ansop, kamu jamaah banyak ansop. Itu namanya pembagian. Lagi dapat bagiannya sakit, lagi diansop sakit tuh. Oh, lagi diansop sehat, berarti masih dikasih sehat, masih dikasih kebaikan. Lalu ansopnya kok sakit berarti buruk. Wahadalah sholat ini bukan sesuatu baik, sesuatu yang baik itu sesuatu yang buruk. Bagi siapa? Bagi si anak-anak. Maka apabila kebaikan itu wajib Allah Ta'ala, maka tidak akan terjadi sakit bagi anak-anak. Li'annahum yaquluna anna Allah Ta'ala la yutrakul wajib alaihi ta'ala. Mereka itu punya pendapat begini bahwa Allah Ta'ala itu tidak meninggalkan wajib, tidak meninggalkan sebuah kepastian. Lah bagaimana itu bisa pasti? Nyatanya sakit, tadinya nggak sakit jadi sakit kan berarti jais ya. Li'anna tarakal wajib alaihi ta'ala naqsun. Nah, ini pendapat orang apa? Mu'tazilah. Wallahu munazzahun an naqsin bil ijma'. Itu pendapat orang Mu'tazilah. Wa isabatahu alal muti'. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala bagi orang yang taat. Itu fadlun minhu. Itu fadl dari Allah Ta'ala. Sudah di dunianya itu dibikin baik, dikasih pahala di akhirat. Itu namanya fadlun. Fadlun fi dunya ya, wal jazaul khairan bil akhirah. Nah, jadi orang mukmin itu ya dikasih pahala
itu bukan karena kebaikannya, bukan karena amalnya, tapi karena fadl. Allah Ta'ala wa isabatu ta'ala al-muti' fadlun minhu wa iqabuhu lil maksiyah atau wa iqabuhu lil asi, dan menyiksa orang yang maksiat itu adlun minhu, itu adil. Orang yang maksiat kok disiksa di neraka oleh Ta'ala itu adil. Cocok namanya ya. Di dunianya maksiat, di akhiratnya dimasukkan dalam siksaannya, itu namanya adil. Lah kalau di dunianya taat, di akhiratnya dikasih pahala baik, pasti pahala baik itu surga, itu namanya fadlun. Karena apa? La tanfa'ahu ta'ala ta'atun. Karena ketaatan seorang hamba tidak menjadikan manfaat bagi Allah Ta'ala, tidak berguna bagi Allah Ta'ala. Seorang hamba kok taat, ia tidak menjadi manfaat apa-apa bagi Allah Ta'ala, tidak menguntungkan bagi Allah Ta'ala. Wala tadzuruhu maksiyah, dan tidaklah rugi bagi Allah Ta'ala maksiat bagi seorang hamba. Maksiat bagi seorang hamba Allah Ta'ala enggak merugi, taatnya seorang hamba Allah Ta'ala enggak untung. Karena li'annahu nafi' wad dharra, innama hadza ta'ah wal ma'asi alamatun anna Allah Ta'ala yusibu wa yu'aqabu min maitasafa bihima. Allah Ta'ala memberikan pahala dan menyiksa bagi seorang hamba itu manitasafa bihima, bagi orang yang bersifatan dari keduanya. Orang yang disifati baik itu alamatnya akan dapat kebaikan, akan dapat surga. Orang yang dikasih jelek itu alamat akan dikasih begitu ya. Bagaimana? Faman arada qarbahu wa wafaqahu li ta'ah, dan barang siapa bagi orang yang muqarrabati takarub kepada Allah itu dengan ketaatan. Orang yang berkeinginan takarub kepada Allah yang menjalankan ketaatan. Waman arada khudlan, waman arada khudlanahu, sebaliknya orang yang ingin mendapat kehinaan, wabu'dahu, menjauhi. Jadi, orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ya dekat kepada Allah Ta'ala. Orang yang ingin mendapatkan sebaliknya keburukan atau nasib yang buruk, siksaan, ya jauh dari Allah Ta'ala. Jauh dekat itu bukan artinya arah ya, bukan maknanya dekat, jauh.